Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab aku, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tema renungan saat ini adalah jangan takut, Tuhan menolongmu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kuoka adalah hewan kecil mirip kanguru dengan ukuran seekor kucing. Wajahnya yang tampak selalu tersenyum membuat banyak orang menjulukinya sebagai hewan paling bahagia di dunia. Hewan ini hidup di beberapa pulau di Australia Barat, aktif di malam hari dan memakan rumput, daun serta buah. Namun, ada kesalahpahaman tentang perilaku kuoka betina. Banyak orang mengira bahwa induk kuoka akan melempar anaknya ke arah predator agar dirinya bisa selamat. Padahal kenyataannya berbeda. Induk kuoka justru sangat melindungi anaknya yang disimpan di dalam kantong perutnya. Dalam keadaan panik saat melarikan diri, anak itu kadang terjatuh secara tidak sengaja. Bukan karena induknya tidak peduli, tetapi karena situasi yang di luar kendalinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang kita pun bisa berbuat salah. Bahkan ketika niat kita baik, tak seorang pun sempurna. Di dalam Alkitab, banyak tokoh besar juga pernah gagal. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus dulunya membenci para pengikut Kristus. Daud jatuh dalam dosa besar, dan Rut berasal dari bangsa penyembah berhala. Namun mereka semua akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa, karena mereka mau berubah dan kembali kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan tidak menilai kita dari kesalahan masa lalu, tetapi hati kita yang mau bertobat dan belajar. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 tertulis, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya, Tuhan tidak menilai dari penampilan atau masa lalu kita, melainkan dari kesungguhan hati kita untuk diperbaharui. Ketika kita gagal, jangan biarkan rasa takut dan penyesalan membuat kita menyerah. Dunia mungkin menilai kita dengan cepat, tetapi Tuhan selalu sabar menuntun kita untuk bangkit kembali. Ia memegang tangan kita dan berkata, jangan takut, aku menolongmu. Tuhan tahu perjuangan dan kesakitan yang kita alami. Ia tidak pernah meninggalkan kita di tengah kegagalan. Justru disitulah kasih dan kuasa-Nya dinyatakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, karena itu jangan terpengaruh oleh kata-kata negatif orang lain. Jangan biarkan pandangan sinis atau komentar yang meremehkan, yang akhirnya membuat kita kehilangan arah. Fokuslah pada Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Ketika pandangan kita tertuju kepadanya, kita akan menemukan keberanian untuk melangkah kembali. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan proses yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter dan
iman kita. Seperti induk kuoka yang tetap berusaha melindungi anaknya, Tuhan pun selalu berusaha menjaga kita. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi hati yang mau terus berjalan bersamanya. Jadi ketika kita merasa lemah atau jatuh, jangan takut. Tuhan memegang tangan kita dan berkata, "Aku menolongmu." Percayalah, bersama Tuhan setiap kejatuhan kita menjadi langkah awal menuju kemenangan yang baru. Mari kita bangun karakter untuk percaya pada pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau Tuhan yang selalu setia hadir dalam hidup kami. Bahkan ketika kami terpuruk, Engkau tidak meninggalkan kami, melainkan Engkau hadir untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah fisik. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan juga para pimpinan dan jajarannya. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.